Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi ahyana. Sesungguhnya segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita atau takmir masjid kita, yang insyaallah Bapak Ibu pengurus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah, nanda bisa mesabui satu persatu, yang sudah melapangkan hatinya sekaligus melapangkan waktu untuk mendengarkan kajian setelah sholat subuh. Ya Bu, ini lapang hati. Bapak ini lapang hati Pak. Sebab Bapak Ibu, kalau kamu ngaji Bapak Ibu, syarat pertamanya harus lapang hati. Kalau tak lapang hati Pak, tidak akan masuk ilmu Pak. Coba nak saya. Jadi kalau hati wak lapang, insya Allah ilmu dari guru-guru kita masuk ke hati wak.
Baik ini dia karena Allah Subhanahu wa taala itu makanya tadi ambo ajak Bapak Ibu mengawali majelis ilmu kita dengan doa Rabbish rahli ya Allah lapangan hati yang boleh Allah. Itu kemenangan ceramah hati nak lapang gelisah. Mandangan ceramah aku kalau hati tak lapang, ustaz ceramahnya main handphonenya baru. Hati tak lapang. Mandangan ceramah aku kalau hati tak lapang, ustaz ceramahnya motah. Kenapa? Oleh sebab itu kalau ada guru-guru kita, kamagi ilmu kita lapangan hati. Baik ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kok kita berada pada hari nan ke-26 untuk puasa. Tadi malam ke-26 untuk tarawih. Sekarang hari ke-26 kita puasa. Berarti Bapak Ibu kurang lebih sampai hari lain kita barayo lain. Ya Bu. Yang hari le Bu. Allah bali baju baru dong. Allah. Alhamdulillah kalau Allah. Kalau nanalun Pak Ibu enggak usah dipaksa benar. Ya Bu. Baju lama selah dicuci, disetrika, agi pewangi selesai. Mengalu harus baju baru benar. Nan paralu baru tu Bapak Ibu bisuatu imanuhu wa ibadatuhu. Yang paralu baru tu peningkatannya adalah iman dan ibadah. Amunonyo baju baru. Tapi nan solat tak jamaah Bu. Ya Bu. Bu. Alai tarama dong. Nah itu baraduna. Baju biasa saja pak, pada iko saja bantu pak. Tapi ketika azan pas hari raya Idul Fitri itu azan zuhur didengar, Allahu Akbar. Hari raya Idul Fitri kemana? Apa ini kamu sedih? Itu lebih penting daripada baju baru di hari raya Idul Fitri, azan zuhur hendaknya cuan. Ya Pak. Oh banyak gini Pak. Pas hari raya Idul Fitri itu, dek sibuknya berkunjung kian kemari, salat lalai. Adi malah tak baju baru tu baguno dewa. Baik Bu, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamba doakan Pak Ibu semua tetap sehat walafiat. Amin. Sehingga nanti sampai akhir Ramadan ibadah Bapak Ibu sempurna. Kemudian pada hari raya Idul Fitri Bapak Ibu juga bisa mengikuti hari kemenangan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini ambo diagi amanah oleh pengurus Pak Ibu. Amanahnya magi pesan agama dari Allah dan Rasulullah untuk kita sadunya dengan tema sifat-sifat orang bertakwa. Apa Bu? Lain tak dengar Ibu kira. Sifat-sifat orang bertakwa. Buat tanya kepada Ibu dulu. Sifat itu malakeknya di mana? Sifat, Bu. Malakeknya sifat itu dalam diri awak, kemudian tampil dalam kehidupan. Itu namanya sifat. Kalau Bapak Ibu puasa, zakat, sholat, itu masuk sifat bukan?
Pak, masuk sifat tak? Tidak masuk sifat. Itu bukan sifat. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh itu bukan sifat. Itu syariat yang menjadi alat untuk menghasilkan sifat. Paham, Pak? Coba lihat itu, surat Al-Baqarah 183 itu. Akhirnya kan begitu, la'allakum tattaqun. Benar tak? Agar kalian menjadi orang bertakwa. Berarti puasa itu bukan takwa. Takwa itu adalah setelah puasa ada sifat yang muncul dari ibadah puasa yang kita lakukan. Paham, Pak? Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya untuk kita, bisu kira-kira setelah Ramadan kok muncul tak sifat-sifat takwa dari puasa dan Allah lakukan ini? Itu yang dituntut, Pak. Kalau tuntutan berpuasa tak makan tak minum, ambo yakin Bapak Ibu taluk tu. Ya, Bu. Tak makan tak minum dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah itu taluk kan? Taluk. Boleh ditambah beko penolongnya. Penolongnya makan sahur. Makan sahur itu kan penolong supaya wakwe beko di siang hari menahan tak makan tak minum. Buya, ambo saja Buya ndak sahur taluk no Buya. Kan hebat dong. Ndak sahur ambo taluk no Buya. Kadang ambo talambe jago no Buya. Ndak, Bu? Bu, pernah Ibu talambe jago? Pernah kan? Ketika talambe jago tu minum air putih selai. Ya, Pak? Kiranya sampai juga azan maghribnya. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mampu menahan tak makan tak minum. Tapi pertanyaan untuk kita, selama 29 hari kita tak makan tak minum, besok Idul Fitri, setelah Idul Fitri muncul tak sifat-sifat takwa itu? Itu balik tegas awak, Pak. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat takwa yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu, suratnya surat Ali Imran. Surat apa? Ayatnya 1-3. Dikarenakan apa? Di antara sifat-sifat takwa ini, surat Ali Imran ayat 1-3-4. Ayat berapa? Ini tekan ada. Sampai pulang kan? Anak kini je tekan ada. Kalau anak-anak awak kan dicatat, kalau awak tak perlu mencatat. Kamu tahu kalau apa-apa je ibu-ibu kok sekali je mandanga langsung paham. Nah, Pak. Ya. Sebabnya lah dewasa, Pak. Tapi kalau anak-anak Pak lah disuruhan Pak tunjuk paham dah. Baca catat tu. Kalau apa-apa je ibu-ibu kan tak perlu mencatat, sebab sekali mendengar langsung paham. Sebabnya lah dewasa. Baru bisa model itu. Sebab apa-apa je ibu-ibu kalau mendengar kajian masuk kali ngusuk aja ni haluan. Boleh makan. Allah karim. Baik Bu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada nyanyinya, Pak. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu
belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas awak banget. Kan? Yuk ya capek hilang banyak. Sebab apa ibu? Bu, kok lain boleh balah kepada ibu-ibu kamu pak? Isinya banyak. Di antaranya ada bawang, nak bu? Ada lado, ada nak dipikiran kolak beko sore, nak bu? Ada makan salian gaji gulai. Itu makanya Bapak Ibu, kalau setelah pengajian kau, misalnya Pak Ibu pulang, tiba di rumah kajian kau tak ada nantakana, itu biasa tu Bapak. Allah yang perhatikan mukanya cari menikonya damai elok. Selesai pengajian, pulanginya tiba di rumah tak ada nantakana kajian mukanya, itu biasa. Dia, tapi ada yang luar biasanya Pak. Nan luar biasa tu, ambo sedang ceramah ini mengantuk. Atau kalau lo di dinding lo seketik tu. Tapi tiba di rumah, kaji ambo tak kena sedoa. Itu baru luar biasa Pak. Ada orang macam itu sih kau. Cuma tegak bu. Allah karim. Baik bu, yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah apa bu? Ayat berapa? Lah itu kan nama Pak. Baik. Sifat-sifat tersebut Allah mengatakan begini. Alladzina yunfiqun fis sarai wad dharra. Itu poin 1. Sifat orang yang bertakwa dihasilkan dari ibadah yang dia lakukan. Alladzina yunfiqun fis sarra wad dharra. Dia memiliki sifat yunfiqun, suka berinfak. Bu, suka bu infak. Ada sedekah, ada infak. Beda nak sedekah aja infak. Pak. Pak, beda nak sedekah aja infak. Sama enggak lah. Enggak sama lah. Tadi kau kata infak tadi kamu jalan lah. Pak Ibu kan masuk piti itu dalam kota nak. Itu infak atau sedekah? Infak sedekah. Allah karim. Pak Ibu, ambo tunjukan beda infak dan sedekah. Jangan elok supaya tak salah paham. Itu kan ada kotak tu. Nan cocok kotak tu wak tulis infak atau sedekah? Infak. Nak sedekah tak? Ulangnya bersedekah. Masya-Allah, ulangan sedekah. Kotanya infak, ulangan sedekah. Allah. Okey, jangan elok bedanya. Kalau infak Bapak Ibu harus materi. Paham sampai di situ? Infak harus materi. Itu poinnya Pak. Kalau sedekah boleh materi, boleh non materi. Contoh yang non materi sedekah itu apa? Rasulullah pernah mengatakan dulu, tabassumuka liwajhi akhika shadaqatu. Senyummu kepada orang lain, kepada saudaramu,
maka bernilai sedekah. Senyum Pak. Materi enggak? Tidak materi. Itu makanya kotak itu ditulis infak bukan sedekah. Kalau ditulis kotak sedekah, khawatirnya beko kurang ndak mai sipiti, ini senyum panjang. Lepas tahu. Itu beda ya Pak. Jadi kalau ada masjid musola, kotaknya dia tulis sedekah, ada jamaah yang senyum saja terhadap kotak itu, tidak memasukkan piti, itu tidak salah jamaah, salah pengurus dan menulis kotak itu kotak sedekah. Betul Pak. Paham ya? Nah, tuh poin 1. Infak harus materi sifatnya, tidak boleh non materi. Kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Itu makanya senyum termasuk sedekah. Tidak pernah Rasulullah mengatakan senyummu kepada orang lain bernilai infak. Tidak. Pernah tak Pak Ibu mendengar infak senyum lawak? Tidak ada. Tapi sedekah senyum. Yang kedua, perbedaan infak dan sedekah itu Pak Ibu. Kalau infak dilakukan oleh orang yang harus masih hidup, sedangkan sedekah orang yang sudah mati pun masih bisa melakukan. Itu makanya Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalatin." Ketika mati anak Adam, maka semua amal terputus, tidak bisa mengalirkan pahala, tidak bisa lagi dilakukan kecuali 3. 1. Shadaqatun jariyatun. Tidak ada Rasulullah menyebut infaqun jariyah, tidak ada. Sedekah jariyah. Contohnya begini, Pak Haji, siapa nama Pak Haji? Izin. Pak Haji nama Pak Haji siapa? Pak Susinda. Nah, Pak Susinda meninggal dunia, ya kan? Dia meninggal ngomong. Anggap saja dulu, tapi anu dia kan sedih dia. Anak beliau masih hidup. Jadi ketika anak beliau masih hidup, kemudian Pak Senda tadi punya harato yang ditinggal di Pak Senda tadi disadakan di anaknya, mengalir pahala ke beliau. Itu namanya shadaqatun jariyah. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beda infak dan sedekah tadi. Jadi sifat orang yang bertakwa itu yang pertama, dia sudah memulai untuk berinfak. Rajin dia, ini kan bulan puasa nih. Kita dilatih dulu untuk berbagi di bulan puasa. Bahkan endingnya nanti akhir dari Ramadan ini Bapak Ibu, kita dilatih secara wajib untuk berinfak dalam tanda kutip menunaikan ibadah zakat. Dan itu Bapak Ibu tanpa terkecuali Pak. Tidak lihat usia, pokoknya wajib semua bayar zakat fitrah. Bahkan bayi yang baru lahir juga wajib dizakatkan. Tapi dengan catatan, 1, bayi itu lahirnya sebelum maghrib pada hari terakhir bulan suci Ramadan. Misalnya lahirnya setelah sholat asar, Pak Ibu punya minantu nih. Pas lahiran minantunya itu anaknya setelah sholat asar, maka nanti wajib dizakatkan. Tapi kalau lahirnya setelah salat maghrib atau azan maghrib, maka tidak dihitung dia wajib dizakatkan. Ya Pak Ibu, paham ya?
Begitu juga dengan orang meninggal dunia, Pak. Orang yang meninggal dunianya sabalun azan maghrib hari terakhir bulan suci Ramadan, maka tak wajib dia zakat. Tapi ketika dia meninggal dunianya setelah azan maghrib hari terakhir, pas azan maghrib misalnya babuku hari terakhir itu, inyo meninggal, maka wajib keluarganya menunaikan zakatnya. Paham Bapak Ibu? Itu pelatihan wajib untuk kita berbagi. Kalau sedekah menikah kan tidak pelatihan wajib tuh. Kanda awak sila aduk piti awak bersedekah, ya kan? Baik Pak. Baik inulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, beko Pak Ji, tenang Pak Ji. Sabar. Yang kedua, sifat nan muncul dalam diri orang yang sudah melaksanakan perintah Allah itu. Wal kadhiminal ghaidh. Dia memiliki sifat atau kemampuan mengendalikan amarah. Ini Bapak Ibu, ini juga sangat sulit Bapak Ibu kalau tak dilatih. Kadang-kadang kita dipancing supaya amarah kita muncul, ya kan Bu? Apalagi zaman kini, kadang-kadang anak-anak kita itu Pak, mohon maaf nih Pak ya, cucu kita kadang-kadang diimbau diawak 3 kali, alunya menyahut lagi. Kadang-kadang 10 kali awak imbau tu alunya dengar ada dong, ya kan? Pasca 10 kali awak imbau, anyo menjawab lagi, anyo berang kawan. Atu model. Jadi memang awak Bapak Ibu diuji mana amarah awak, diuji terus. Apalagi ini bulan puasa, memang sebuah sarana pelatihan untuk kita mengendalikan amarah kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengajari kita, ketika ada orang yang memancing amarah kita, maka katakan kepadanya, inni shaimun, saya sedang puasa. Jadi puasa ini hasilnya nanti memunculkan sifat bisa mengendalikan amarah. Itulah yang disebut dengan takwa tadi. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Sifat yang ketiga muncul setelah melaksanakan perintah Allah termasuk puasa adalah menjadi orang yang pemaaf. Ya Bu? Jadi apa Bu? Pemaaf awak. Kok ada salah orang kawan, awak maafkan inyo. Kok awak dengan salah, awak minta maaf. Karena memang manusia itu Bapak Ibu posisinya di tengah-tengah, tidak malaikat, tidak setan. Kalau malaikat tak pernah salah, kalau setan salah tarui, dan manusia di tengah-tengah, kadang salah, kadang benar. Itu hal yang biasa. Nah, hal yang biasa seperti itu bisa menjadi momen ibadah. Kapan dia akan menjadi momen ibadah? Ketika kita memiliki sifat pemaaf. Contoh ini, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita lah setahun nak basapuan jaminan tu. Bu, ada nak orang cakap jaminan tu? Ada kan ya tuan? Tidak usah jaminan tu, kadang-kadang zaman kini pun dia zaman aneh-aneh Pak. Anak kandung Pak, baca kak dia orang gaib kandung. Ada Pak, sungguh. Sebenarnya itu hal yang biasa, tapi bisa tidak jadi momen nanti di akhir Ramadan menjadi semua amal ibadah? Gimana caranya dia?
Pas hari raya Idul Fitri, datanglah kita ke rumah orang tua kita yang selama ini kita tak bersakuan. Pas hari raya Idul Fitri, datanglah ke rumah minta wawa, jangan lupa minta wawa, minta maaf tentu. Itu yang sifat harus muncul. Tapi kalau kita ingin berprinsip secara ideal Bapak Ibu, agak cara Rasulullah, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah juro mendiamkan akhahu saudaranya fauqa talatin di atik tiguan. Jadi kalau ambo ada salah paham ya Pak, misalnya ke Pak jangan mau Pak, izin Pak. Pak siapa Pak? Pak Alek. Nah, bos salah paham ya Pak Alek, misalnya gini kok. Kiranya hari batamu ya Pak Alek namu menyapu. Diam sih Pak Alek. Tiba hari kedua Pak, alun je Pak Alek pun menyapu boleh. Nak duduk suruh Pak. Hari pertama nak menyapu apa Pak Alek dia salah faham, tak ada dosanya. Hari kedua tak juga menyapu apa dia masih juga sakit hati Pak Alek aja. Manusia. Itu tak ada dosa Pak Alek, tak ada dosa mo. Hari ketiga alun juga menyapu apa Pak Alek kan ha. Alun juga memaafkan ambo Pak Ibu. Tak ada dosa Pak Alek. Ambo tak ada dosa. Tapi hari keempat belum juga Pak Alek ini menyapu ambo dan ambo belum juga menyapu Pak Alek, maka mulai terbit matahari hari keempat sampai seterusnya dia sedang menabung dosa. Kalau menabung pitih ada apa? Ikut dosa ditabung. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, menjadi orang yang pemaaf. Pak Ibu, itu saja dulu kira-kira. Sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi waktu kita terbatas. 3 itu saja yang sebaiknya kita munculkan sebagai orang yang sudah melaksanakan perintah Allah, baik solatnya, baik puasanya, baik zakatnya, apalagi haji dan umroh. Maka munculkanlah sifat-sifat orang yang bertakwa tadi. 1, gemar berinfak. 2, bisa mengendalikan amarah. 3, apa tadi? Pemaaf. Baik Pak Haji, silakan Pak Haji. Zakat tadi. Zakat itu mana? Ada zakat mal, ada zakat harta, kekayaan. Zakat mana yang dibayarkan kalau orang lain atau sebenarnya zakat mana yang dibayar? Subhanallah. Nah, tadi itu maka ambo fokusnya ke zakat fitrah. Nah, zakat fitrah besok Pak Haji. Nah, zakat fitrah ya Bu ya. Besok kalau ada cucu ibu baru lahir, tapi lahirnya sebelum sholat asar atau setelah sholat asar, pokoknya sebelum pertukaran bulan hijriah, hitungannya kan maghrib tuh pertukarannya dong. Sebelum pertukaran itu anak bapak ibu melahirkan cucu ibu, maka wajib dizakatkan. Itu ya Pak Haji. Baik Pak Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja kira-kira Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara dalam penyampaian ambo, sebab nan salah Bapak Ibu datangnya dari ambo pribadi. Kalau nambahna Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkahnya majelis kita, mari kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Pak Ji, Masya Allah. Mohon maaf Pak Ji. Kami saksi banyak ya.